Selamat datang di Prince Aljinan. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran agnostik ala Coki Pardede. Kemudian kenapa bisa Coki Pardede ini terpilih sebagai salah satu 9 founder Malakan Project. Kira-kira apa yang melatar belakangnya, apa saja faktornya, dan alasan apa sehingga dia itu layak untuk dipilih menjadi 9 founder itu. Namun di sini saya ingin disclaimer bahwa video ini itu tidak merepresentasikan 100% hakikat dari pemikiran Coki Pardede ini. Sehingga di dalam judul saya menggunakan kata-kata mencoba. Karena yang tahu tentang pikirannya adalah dia sendiri. Coki sendiri lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1988. Sekarang kurang lebih umurnya itu 36 tahun. Kemudian dia pernah kuliah di Universitas Gunadarma dengan jurusan sastra Inggris. Kemudian popularitasnya itu semakin naik semenjak dia bergabung dengan Tretan Muslim di channel Majelis Lucu Indonesia yang terkadang juga bersama Habib Ja'far. Nah, di channel inilah dia seringkali bersinggungan membahas tentang masalah Islam, masalah religiusitas bersama Habib Ja'far. Sebenarnya kalau dilihat dari penuturannya bahwa dia sebenarnya itu agnostik itu ketika kuliah ya. Jadi dari mulai kecil sampai SMA itu dia masih mengikuti agama keluarganya yaitu Kristen ya. Kemudian setelah lulus SMA masuk kuliah itu dia mengalami pergulatan batin. Dia mulai bertanya-tanya tentang apa itu agama, apa esensi dari agama. Kemudian memutuskan dan mendeklarasikan bahwa dia mengambil status sebagai orang yang agnostik seperti itu. Kemudian setelah dia mendeklarasikan diri sebagai agnostik, itu banyak orang-orang yang mengundang dia untuk berbicara mengenai agnostik. Ini seperti Bang Ferry yang berbicara mengenai stoikisme, karena memang yang mengendorse stoikisme dalam hal ini itu adalah Bang Ferry. Kemudian Bang Coki itu mengendorse agnostik, sehingga dia seolah-olah menjadi juru bicara dari agnostik itu sendiri. Istilah agnostik sendiri ternyata bukan dari sarjanawan agama, melainkan dari seorang ahli biologi bernama Thomas Henry Huxley pada tahun 1869. Pada awalnya Huxley hanya berargumen bahwa orang yang mengetahui atau meyakini suatu proposisi, dalam hal ini Tuhan, tanpa bisa membuktikan secara logis berarti itu salah. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih spesifik digunakan terkait masalah ketuhanan. Jadi memang awalnya itu hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu jika tidak diketahui buktinya, maka sesuatu tersebut itu salah. Nah, pada intinya itu seperti itu. Kemudian berkembang masuk dalam tema ketuhanan. Sedangkan ateis itu tidak percaya adanya Tuhan, berasal dari bahasa Yunani atheos, a yang berarti tanpa, theos dewa berarti tanpa dewa. Jadi ateisme itu doktrin atau kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan. Sedangkan agnostik itu tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana alam semesta diciptakan dan apakah makhluk ilahi ada atau tidak. Berasal dari bahasa Yunani agnostis yang artinya tidak diketahui. Istilah agnostik juga bisa digunakan pada konteks selain agama yang pada intinya menunjukkan ketidaktahuan, tidak menganut argumen, dan berada di posisi netral. Jadi ketika seorang itu tidak mengetahui argumen atau tidak punya bukti, maka seorang tersebut bisa dikatakan sebagai agnostik. Secara umum itu seperti itu. Sebelum masuk
ke ranah agama atau ke ranah ketuhanan. Nah, agnostik itu juga awalnya digunakan sebagai untuk menunjukkan bahwa seorang tersebut berada di posisi netral atau dalam posisi tidak mengetahui argumen atau bukti. Itu seperti itu. Agnostik juga berbeda dengan skeptisisme yang menolak bukan hanya metafisik dan agama, tapi juga segala macam ilmu pengetahuan yang tidak ditempuh lewat jalur pengalaman langsung atau empiris. Sedangkan ateisme sendiri itu bukanlah sebuah sistem kepercayaan atau agama. Meskipun beberapa agama ada yang bersifat ateistik, sekte tertentu dalam agama Buddha misalnya, tapi hal itu tidak lantas membuat bahwa ateis ini adalah agama. Meskipun demikian, ateis juga mempunyai hak konstitusional berupa perlindungan seperti agama-agama yang lain. Namun sekali lagi, tidak menjadikan itu bahwa adalah agama. Yang bisa saya lihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Coki, itu secara garis besar dia ingin mencoba merasionalkan segala sesuatu. Nah, biasanya karakter ini juga dimiliki oleh kalangan-kalangan, kalau dalam Islam itu Mu'tazilah, atau kalangan-kalangan yang rasionalis. Jadi dia mencoba untuk merasionalkan segala sesuatu. Makanya ketika berbenturan dengan hal yang tidak rasional atau irasional, maka dia tidak percaya. Seperti misalnya tentang mujizat atau fenomena kesurupan dan lain sebagainya, itu dia tidak percaya. Tidak percaya di sini bisa jadi orang yang kesurupan itu sebenarnya bukan karena kesurupan, tapi memang ada hal lain yang secara rasional empiris itu bisa dilihat, bisa dianalisis. Nah, itu yang menjadi pegangan oleh Coki Pardede ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pengalaman spiritual seseorang itu sifatnya sangat subjektif, sangat personal, sehingga hal itu tidak bisa membuat orang lain percaya. Maksudnya gini, ketika seseorang mengalami pengalaman spiritual, kemudian pengalaman spiritual itu diceritakan ke temannya agar temannya itu mempercayai apa yang dia ceritakan. Nah, itu tidak bisa membuat orang tersebut itu percaya bahwa dengan ceritanya dia itu membuat dia iman. Itu tidak, itu menurut Coki. Karena apa yang dia rasakan itu sangat personal, sangat subjektif, dan dia menganggapnya hanya sebagai anekdotal. Anekdotal di sini seperti cerita-cerita lucu, cerita simple yang lucu gitu, seperti itu. Jadi Coki ini menganggap pengalaman spiritual itu sebagai cerita singkat, cerita simple yang lucu gitu. Jadi dia menganggapnya itu ya hanya cerita saja gitu. Jadi ya silahkan Anda bercerita, tapi saya belum tentu percaya. Itu seperti itu. Selanjutnya, agama itu lahir hanya untuk merasionalkan fenomena alam yang terjadi. Dia menganggap bahwa agama itu hanya sebagai proses untuk merasionalkan fenomena alam yang terjadi, seperti terciptanya alam dan lain-lain. Jadi terciptanya alam ini, nah itu dirasionalkan dengan agama. Maksudnya dirasionalkan di sini adalah seperti dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang terciptanya alam semesta. Jadi hanya untuk mencocokkan, istilahnya seperti itu, hanya untuk mencocokkan bahwa apa yang dikatakan ayat ini seperti ini loh, ini sesuai dengan terciptanya alam semesta gitu. Yang dalam hal ini ketika ayat itu tidak ada, ya, ketika nas atau teks-teks keagamaan itu tidak ada, nah itu tidak masalah, karena dia menganggap bahwa terciptanya alam semesta ini itu ya sudah dari sananya. Kemudian prinsip selanjutnya, dia menyatakan bahwa hidup itu ya untuk hidup. Maksudnya hidup kali ini, hidup sekarang ini ya itu yang dia harus jalani. Jadi harus maksimal, harus optimal, karena setelah kehidupan nanti, setelah kematian itu tidak ada kehidupan lagi. Makanya dia harus semangat, harus
maksimal menjalani hidup saat ini, karena dia tidak mempercayai adanya kehidupan setelah akhirat, seperti itu. Kemudian yang menarik lagi, dia menganggap bahwa kemanfaatan dan kebaikan itu adalah agama itu sendiri. Jadi dia tidak butuh agama apapun selama dia bisa melakukan kebaikan, selama dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu ya tujuan dari agama itu sendiri. Jadi tidak perlu dia melabeli agama apapun, asalkan dia itu sudah melakukan kebaikan. Nah, itu cukup bagi dia, itu seperti itu. Jadi tidak penting dia merasa bahwa agama itu justru banyak menimbulkan teror, peperangan, dan lain sebagainya. Itu semuanya konflik yang berawal dari agama. Kemudian tempat mengadu coki itu tidak harus Tuhan, tapi support system, keluarga, teman, dan lain-lain. Jadi ketika coki berada di posisi terendah, dia tidak butuh Tuhan. Pokoknya dia bisa bahwa dengan keluarga, dengan teman, itu sudah bisa membuatnya bangkit. Ketika dalam posisi terendah, cukup dengan keluarga, teman, kekasih, atau support system lainnya. Tidak perlu adanya sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari apapun. Dia cukup mengandalkan keluarga dan lain-lainnya itu tadi, itu sudah cukup. Nah, Coki sendiri mengatakan bagaimana kalau misalkan ternyata yang benar itu adalah agama, orang yang beragama gitu. Jadi nanti di akhirat karena dia tidak beragama lalu dihukum. Nah, bagi Coki, kalau memang yang benar itu beragama, ya sudah, maksudnya dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak mungkin akan menghukum orang yang melakukan kebaikan gitu. Orang yang selama hidupnya melakukan kebaikan, melakukan kemanfaatan, orang yang selama hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, itu tidak mungkin dihukum. Tuhan itu tidak senaif itu untuk menghukum orang yang selama hidupnya itu berbuat baik. Jadi dalam pikiran Coki itu seperti itu. Kemudian bagaimana sikap kita? Sebenarnya Coki hanya ingin merasionalkan segala hal, tapi dia lupa bahwa sebenarnya di dunia ini itu ada hal-hal yang di luar rasional, ada hal-hal yang irasional, ada hal yang metafisik, supranatural yang memang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dia lupa hal itu. Padahal dia itu menyatakan bahwa mungkin ada kekuatan lain selain Tuhan yang bisa menciptakan dunia ini. Ada sesuatu yang besar yang selain Tuhan yang juga bisa menciptakan alam semesta ini. Artinya ada kemungkinan, artinya dia menerima kemungkinan adanya hal lain selain Tuhan. Tapi dalam hal ini, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang rasional dan irasional, dia tidak menerima kemungkinan irasional itu. Padahal logika itu dipakai dalam menentukan status ketuhanan. Inilah yang kemudian menjadi komentar saya terhadap dia. Kenapa kok dia tidak membuka juga, sebagaimana dia membuka kemungkinan adanya selain Tuhan, kenapa kok dia tidak bisa membuka adanya kemungkinan lain selain rasional gitu loh? Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini kan tidak fair ya. Ada dua kesalahan berpikir yang bisa kita analisis dari pemikiran Coki. Yang pertama adalah availability bias, dan yang kedua adalah argument from ignorance. Untuk yang availability bias, berdasarkan buku Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, availability bias gampangnya itu kita membuat contoh atau gambaran yang paling mudah muncul dalam kepala kita, padahal bisa jadi dan pastinya ada banyak hal yang tidak mesti muncul dalam kepala kita, dan hal itu justru dinilai absurd karena realitas itu tidak tergantung pada kita lebih mudah mengingatnya apa tidak. Jadi
apa yang muncul dalam kepala kita, nah itu yang benar itu seperti itu. Jadi kalau dalam kepala kita itu tidak ada, tidak terpikirkan, maka hal itu tuh salah. Nah, logika semacam ini yang digunakan oleh Coki juga gitu. Dia membatasi sesuatu yang mungkin besar. Dia membatasi sesuatu yang tidak terjamah oleh akal, ya, dengan akal dia sendiri gitu. Dalam hal ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa availability bias ini sering terjadi pada orang. Jadi ada seorang yang meneliti di dalam bahasa Inggris, itu kira-kira kata yang awalnya huruf K dengan kata yang huruf ketiganya itu huruf K, itu lebih banyak mana? Nah, kebanyakan orang itu menjawab kata yang awalnya K itu lebih banyak di dalam bahasa Inggris. Padahal kenyataannya setelah disurvei, setelah diteliti, ternyata dalam bahasa Inggris huruf yang ketiganya itu huruf K itu lebih banyak. Nah, ini karena seorang itu cenderung berpikiran bahwa yang awalnya K itu lebih bisa dia pikirkan daripada yang huruf ketiganya itu huruf K. Jadi apa yang ada dalam pikirannya itu ternyata itu yang salah. Padahal hal-hal yang di luar dalam pikirannya yang ternyata huruf ketiganya K itu ternyata lebih banyak, itu tidak terpikirkan, itu dianggap salah. Kemudian kesalahan berpikir yang kedua itu adalah argument from ignorance, yang sebenarnya sangat umum dilakukan di kalangan ateis. Kesalahan berpikir dengan menganggap kalau sesuatu itu tidak terbukti salah maka benar, atau sebaliknya, kalau sesuatu itu tidak terbukti benar, maka salah. Dalam hal ini, seseorang akan dengan sangat mudahnya menyimpulkan sesuatu. Orang tersebut akan melihat secara hitam putih bahwa kalau sesuatu itu tidak terbukti, maka itu salah, dan sebaliknya. Nah, ini juga digunakan oleh Coki. Dia menyatakan tidak ada bukti adanya Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada, atau dalam versi agnostik, maka ada hal lain, ya, ada hal lain selain Tuhan yang mungkin bisa menciptakan alam ini. Nah, itu versi agnostiknya. Jadi selama Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara sains atau secara empiris, atau dibuktikan dengan hal apapun lah yang membuat dia percaya, maka Tuhan itu tidak ada atau tidak dipastikan ada, tidak diketahui. Justru kalau misalkan Tuhan bisa terbukti secara sains, itu malah ketuhanannya itu dipertanyakan, karena entitasnya itu bisa terjamah dengan sains. Sepertinya dalil apapun itu tidak akan mempan terhadap Coki, karena dia juga sudah tahu, sudah diberikan nasihat, sudah mendengar banyak orang, dan itu tidak berpengaruh pada dirinya gitu. Bahkan dia sudah berinteraksi atau sering komunikasi, sering duduk, sering bareng bersama Habib Ja'far, tentu seharusnya sudah bisa kan, tapi ternyata kan masih belum. Berarti dalam hal ini memang peran hidayah sangat dibutuhkan. Tapi terlepas dari itu, barangkali ketika dia dipertemukan dengan fenomena spiritual atau pengalaman spiritual tertentu seperti mati suri, ya, mati suri kemudian diperlihatkan ternyata ternyata memang setelah mati itu ada kehidupan lain, ada hal-hal yang memang harus dilakukan di akhirat. Nah, itu barangkali dengan hal itu kemudian dia bisa percaya gitu. Meskipun ketika dia ditanya bagaimana tentang fenomena mati suri, dia juga mengatakan kalau hal itu ya hanya anekdotal, hanya sebagai cerita yang diceritakan oleh seorang gitu. Meskipun begitu, Coki ini sebenarnya baik. Itulah yang menjadi alasan atau menjadi dasar kenapa dia menjadi salah satu 9 founder, karena memang dia itu memang dia baik. Maksudnya dia melakukan prinsip hidupnya itu melakukan kebaikan gitu kan, tanpa dengan embel-embel agama. Nah, bahkan dia juga tidak merekomendasikan untuk mengikuti jejaknya sebagai agnostik. Dia sangat tidak menyarankan, karena
Ini bisa dikatakan sebagai perjalanan spiritualnya dia dalam mencari sebuah kebenaran. Saya hanya ingin berpesan kepada Coki, jika dia menonton video ini, ataupun jika tidak juga tidak masalah. Yang jelas ada hal-hal di dunia ini yang irasional, itu pasti. Jadi ada hal-hal di dunia ini yang irasional. Saya hanya ingin mengatakan, jika Anda Coki ketemu atau bertemu dengan hal-hal yang irasional ini, saya hanya ingin Anda jangan menolak hal itu. Maksudnya Anda jangan menolak kalau hal itu tidak rasional gitu, kalau mengatakan bahwa hal itu rasional gitu. Tapi terima saja bahwa hal itu irasional. Tapi masalah percaya atau tidak itu belakangan. Yang penting terima saja kalau hal itu sebagai sesuatu yang memang benar irasional. Karena bagi saya ketika tidak seperti itu sama saja dengan orang yang makan permen padahal manis, tapi dia mengatakan kalau permen itu pahit.